Welcome to my channel. Selamat datang di video ini, di mana kita akan menjelajahi filsafat kuno yang menginspirasi ketenangan batin dan ketangguhan mental, Stoicisme. Dalam perjalanan ini, kita akan mempelajari cara menjadi tak terkalahkan, bukan dengan kekuatan fisik atau pencapaian duniawi, tetapi dengan ketenangan dan pengendalian diri yang mendalam. Dengan panduan dari tokoh-tokoh besar seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, kita akan memahami bagaimana menghadapi emosi destruktif dan kesulitan hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Kita akan belajar untuk melihat tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menemukan makna sejati dalam menjalani hidup ini. Bersama-sama, kita akan menggali nilai-nilai Stoicisme dan menemukan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai ketenangan batin dan ketangguhan yang tak tergoyahkan. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan kekuatan sejati di dalam diri kita. Dalam hamparan luas sejarah manusia, sebuah jalan tunggal telah muncul, menerangi jalan untuk menjadi tak terkalahkan. Jalan ini tidak ditentukan oleh kekuatan fisik atau pencapaian eksternal, melainkan oleh keteguhan batin yang membuat seseorang kebal terhadap gelombang tak terduga nasib. Inilah jalan Stoicisme, sebuah filsafat yang telah teruji oleh waktu, diperjuangkan oleh tokoh-tokoh seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Untuk memulai perjalanan ini, kita harus memahami bahwa pertempuran terbesar kita terjadi di dalam diri. Para Stois mengajarkan bahwa pikiran adalah benteng keberadaan kita. Seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, tidak ada manusia yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Dalam pikiran kita menanam benih ketahanan, pengendalian diri, dan keteguhan. Dengan menguasai dunia batin kita menjadi kebal terhadap kekacauan eksternal. Emosi destruktif adalah musuh sejati yang harus kita taklukkan. Kemarahan, ketakutan, iri hati, ini adalah kekuatan yang berusaha merusak tekad kita. Para Stois mengingatkan kita bahwa emosi-emosi ini berasal dari penilaian yang salah dan keinginan yang keliru. Marcus Aurelius, filsuf kaisar, menulis dalam meditasinya, jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakitnya bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaian Anda terhadapnya. Dan ini Anda memiliki kekuatan untuk mencabut kapan saja. Dengan menyadari bahwa persepsi kita membentuk realitas kita merebut kembali kekuatan untuk tetap tenang dalam menghadapi perubahan kehidupan. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima keniscayaan penderitaan dengan ketenangan. Seperti yang diamati oleh Seneca, kesulitan memperkuat pikiran, seperti kerja keras memperkuat tubuh. Kesulitan bukanlah kutukan, melainkan wadah di mana karakter sejati kita ditempa. Dengan melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, kita mengubah rintangan menjadi batu loncatan dalam perjalanan kita menuju ketidakterkalahkan. Kita juga harus mengembangkan rasa tujuan yang tak tergoyahkan. Para Stois percaya untuk hidup sesuai dengan alam dan menjalankan peran unik kita dalam jalinan besar keberadaan. Ini melibatkan pengenalan tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Seperti yang disarankan oleh Epictetus, pertama katakan pada diri sendiri apa yang ingin Anda jadikan, lalu lakukan apa yang harus Anda lakukan. Dengan menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai tertinggi kita menjadi teguh dalam pengejaran kita, tidak tergoyahkan oleh pendapat dan tindakan orang lain. Dalam upaya menjadi tak terkalahkan, kita diingatkan akan sifat sementara dari kehidupan. Para Stois mengadopsi konsep memento mori, mengingat kematian kita, bukan sebagai obsesi yang suram, melainkan sebagai panggilan untuk hidup sepenuhnya dan otentik. Marcus Aurelius mendesak, Anda bisa meninggalkan kehidupan sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang Anda lakukan dan katakan dan pikirkan. Dengan mengakui singkatnya keberadaan kita terinspirasi untuk membuat setiap momen berharga, hidup dengan urgensi dan tujuan. Bersama-sama, kita menapaki jalan Stoicisme, mengembangkan kekuatan batin yang tidak bisa ditembus.
Kita memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada mengendalikan dunia, tetapi dalam menguasai diri kita sendiri. Dalam menghadapi kesulitan, kita tetap teguh. Dalam kehadiran emosi destruktif, kita tetap tenang. Dan dalam kefanaan kehidupan, kita menemukan tujuan kita yang tak tergoyahkan. Menjadi tak terkalahkan adalah mewujudkan esensi stoicisme. Ini adalah berdiri teguh di tengah badai kehidupan, tak tergoyahkan dan tak terpecahkan. Inilah perjalanan kita, dan ini adalah perjalanan yang kita lakukan dengan keberanian, kebijaksanaan, dan semangat yang tak tergoyahkan. Saat kita merangkul ajaran-ajaran stois, kita menjadi tuan dari takdir kita, arsitek dari nasib kita, dan perwujudan dari ketidakterkalahkan sejati. Jika Anda suka dengan video ini, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Jadilah orang yang tak terkalahkan dan tetap semangat.